Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wa salaman daimaini ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah dalam presentasi kali ini walaupun secara virtual. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena dengan perantara beliaulah sehingga dapat mengantarkan umatnya dari alam kejahilan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik dalam kesempatan kali ini, sebelumnya kami sebagai pembawa presentasi ingin berterima kasih kepada Pak dosen, yakni Bapak Nur Edi Praba, yang selalu membimbing kami sehingga kami bisa melakukan presentasi dalam materi perspektif empiris, ilmu sosial dan humaniora. Sebelum dalam penjelasan materi yang akan kami presentasi ini, kami akan menjelaskan step by step, yakni yang pertama tentang apa itu perspektif empiris, dan yang kedua ilmu sosial dan humaniora, yang ketiga tentang pendekatan-pendekatan, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima tentang contoh studi kasus, dan yang terakhir yaitu diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi di sini saya langsung melanjutkan atau menjelaskan materi yang pertama, yaitu perspektif empiris. Perspektif merupakan sudut pandang kita terhadap sesuatu. Jadi maksudnya cara memandang yang kita gunakan itu dalam bentuk penelitian atau mengamati kenyataan. Jadi gunanya untuk menentukan apa yang kita peroleh. Terus yang kedua yaitu empiris. Empiris merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Jadi di sini bisa kita simpulkan perspektif empiris itu merupakan suatu sudut pandang yang mana metode tersebut dilakukan yang mana bisa dicermati dengan panca indera atau dalam visual, jadi harus ada penelitian. Contohnya tuh bisa jadi ketika kita sedang mempelajari sejarah dan di dalam pelajaran tersebut tercantum keterangan empiris, berarti fakta dari sejarah tersebut berdasarkan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Juindar. Jadi kami persilakan. Baiklah, saya Juindar Parawansa akan melanjutkan presentasi berikutnya. Ilmu sosial humaniora adalah ilmu yang mengkaji manusia dengan lingkungan sosialnya, yakni masyarakat. Apa sih yang dikaji atau dipahami oleh manusia di lingkungan? Seperti berhubungan dengan orang lain, rasa ingin mengetahui lingkungan sekitar, atau mengkaji dirinya sendiri. Ini sangat dibutuhkan manusia karena manfaatnya bagi kehidupan. Apalagi kita sebagai muslim dan muslimah yang diajarkan dan melakukan hablum minallah dan hablum minanas melalui Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kepada Mbak Juindar, baiklah saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang dapat dikaji dalam sosial humaniora. Pertama, pendekatan doktrinal normatif.
yaitu melihat studi Islam dari yang tertera dalam teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendekatan kultural historis, yaitu mempergunakan analisa peristiwa masa lalu untuk merumuskan prinsip-prinsip umum dan mempelajari kebudayaan masyarakat Muslim. Yang ketiga, pendekatan kritis filosofis, yaitu pembahasan terhadap agama Islam yang lebih mengarah kepada ajaran dan doktrin yang ada dalam Islam, serta meneliti akar permasalahannya. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farhan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Salma, yaitu tentang tujuan dan manfaat dari mempelajari ilmu sosial humaniora. Yang pertama, tujuan dan manfaat kita mempelajari ilmu sosial humaniora ini yaitu untuk mempermudah upaya pembacaan dan menarik ibrah atau pelajaran secara sosial. Maksudnya ialah supaya kita mudah mempelajari atau menarik suatu pelajaran yang terjadi di masa lalu tentang sejarah sosial ini. Yang kedua, untuk digunakan memperkaya analisis kita dan pengayaan kita dalam mengambil ibrah secara komprehensif. Yang ketiga, untuk pengkajian sirah nabawiyah dan pendekatan teori dan ilmu-ilmu sosial humaniora. Selanjutnya, mempermudah dan memperjelas rumusan-rumusan tentang perubahan sosial di situasi dan faktor-faktornya. Maksudnya ialah supaya kita lebih mudah memahami dan lebih mudah menjelaskan rumusan-rumusan tentang perubahan sosial ini, baik dalam keadaan situasi, keadaan kondisi dan faktor-faktornya. Selanjutnya, supaya kita lebih peka dalam mengamati permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita mampu menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang kita hadapi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Oke, kali ini presentasi tentang studi kasus. Seperti yang kita tahu, tradisi ruahan merupakan suatu kegiatan tahunan orang Jawa di bulan Sya'ban guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ruahan ini biasanya dikenal dengan istilah nyadren. Biasanya dilaksanakan setelah tanggal 15 Ruah atau 15 Sya'ban. Tradisi ruahan ini meliputi bersih-bersih makam, ziarah kubur, kenduri, arah-arahan keliling kota, dan lain sebagainya. Nah, tradisi ruahan ini bila dikaji dengan pendekatan doktrinal normatif, tidak ada dalil hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini malah tergolong bid'ah dan peradunan yang diadakan. Namun, apabila ditinjau dari segi pendekatan kultural historis, memang hampir tak ada yang tahu persis kapan sebenarnya tradisi ruahan bagi orang Jawa dilaksanakan. Bahkan ruahan bukanlah tradisi asli dari Jawa, melainkan peninggalan dari agama Hindu. Nah, di sini kita tahu bahwa tradisi ruahan memiliki keselarasan atau penyatuan dengan nilai-nilai Islam. Tepatnya pada saat agama Islam masuk ke Jawa pada sekitar abad ke-13, tradisi ruahan yang ada pada zaman Hindu Buddha lambat laun terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Akulturasi ini makin kuat ketika Wali Songo menjalankan dakwah ajaran Islam di Jawa mulai abad ke-15. Peribumisasi ajaran Islam membuahkan sejumlah perpaduan ritual, salah satunya budaya atau tradisi ruahan ini. Oleh karena itu, ruahan bisa jadi merupakan akomodasi para wali ketika memperkenalkan agama Islam di tanah Jawa. Semua rangkaian acara ruahan ini bertolak dari keimanan pada Tuhan agar mereka yang tengah hidup di dunia mengingat akan asal-usulnya atau sangka paraning dumadi dan mengingat leluhur yang melahirkan kita. Nilai-nilai Islamnya yaitu mengingat arwah leluhur dan menurunkan kehidupan manusia yang sementara fana, seraya berdoa untuk mereka yang telah mendahului merupakan inti dari tradisi nyadren atau ruahan ini di bulan ruah ini.
Ini adalah pengejawahtahan dari hadis yang mengatakan bahwa satu dari amal yang tidak putus ketika orang telah meninggal adalah doa anak yang soleh. Adapun acara itu bersih kampung, selamatan, hingga kenduri serta magangan atau kirim-kiriman makanan yang di tradisi Aceh harus dengan daging atau disebut dengan magang adalah manifestasi dari praktik doa bagi semua keluarga sanak saudaranya yang masih hidup dengan saling bersilaturahim, saling memaafkan dan membantu untuk siap memasuki ibadah puasa dengan rasa yang suci penuh sukacita menjadi kesadaran orang Islam Jawa. Nah, itu presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jikalau yang mau bertanya, monggo silakan disisipkan di grup mata kuliah kita ilmu sosial dan humaniora. Alhamdulillah, sebelumnya berterima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbaknya yang sudah menjelaskan materi-materi tadi. Jadi ini saja yang dapat bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.